Oke, tadi itu sepenggal kata kurang heboh tepuk tangannya. Oke. Jadi tadi sepenggal kata sepenggal lagu dari Bengawan Solo. Itu maknanya ternyata ada relevansi. Iya, lagu Bengawan. Oh iya, lagu Bengawan Solo dari Gesang. Jadi ada relevansinya dengan yang kita hadirkan hari ini. Jadi kalau Bengawan Solo itu kan menceritakan air adalah sumber kehidupan. Nah, ini kita sudah datangkan Raja Air Kota Bogor. Ya, jadi pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau di ngopi pertama, kedua, dan ketiga, tamunya juga sangat luar biasa. Ini lebih luar biasa. Karena beliau adalah orang yang sangat dipercaya dan diyakini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan daerah Kota Bogor, terutama soal air. Karena air adalah sumber kehidupan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Jadi kalau misalnya hari ini Kota Bogor kekurangan air atau misalnya kesulitan air, beliaulah orang yang bisa atau menjadi jawaban untuk kekurangan itu. Iya. Begitu, Pak Rino? Nggak nyangka seriusnya dapat. Iya, saya santai soalnya. Santai. Ya. Jadi kita sambil ini aja, relax ya, lebih santai aja. Nah, Om Rino, memang gini Om Rino aja ya. Siap. Karena Om Rino itu sudah menjadi kakak buat kita sebenarnya ya, Mas Riki. Oh iya. Kita ini sudah kenal lebih jauh dengan Om Rino dari sebelum beliau jadi Dirut PDAM bahkan ya. Iya. Masih Masa-masa belangsak. sekarang masih belakang. Honda ya, Honda ya. Iya, waktu itu nanti kita ulas lah. Waktu itu nanti ada kisah-kisah yang menarik yang bisa kita ulas di situ. Nah, Om Rino kan saat ini menjabat sebagai Dirut PDAM atau Dirut Perumda Tirta Pakuan yang dalam hal ini berkaitan dengan layanan air, gitu kan. Nah, jadi di beberapa waktu yang lalu Pak Wali sebenarnya sudah menitipkan dua hal pada Pak Rino atau Om Rino. Pertama adalah soal kualitas layanan yang harus ditingkatkan, terus kemudian juga soal transparansi soal air. Nah, itu sudah sejauh mana ditindaklanjuti dan dijawab oleh PDAM atau direksi yang hari ini sedang menjabat? Iya. Gini ya, jadi Pak Wali itu tahu begini, pimpinan kami itu sangat concern masalah pembangunan di Kota Bogor. Nah, kalau kami di perusahaan yang biasa bergerak di utilitas itu sangat penting tuh. Yeah. Kalau masalah transparansi, masalah ke servis dan segala macamnya. Karena itu urat nadinya kita. Yeah. Pada saat kita gagal menyampaikan pesan kepada pelanggan kita, maka pelanggan itu akan mempersepsikan berbeda. Nah, hari ini kita mencoba tuh dengan segala macam cara kita cerita pada pelanggan apa yang kita telah perbuat dan apa yang sedang kita perbuat dan yang akan diperbuat. Nah, itu yang kita ceritakan. Rencana masalah yang ada kita ceritakan. Cara penyelesaiannya seperti apa. Kita akan melakukan apa di sana. Banyak hal yang kita cerita. Saya banyak cerita deh. Kalau masalah-masalah kayak gitu pernah disidang di masjid. Padahal waktu gara-gara air nggak ngalir. Jadi saya pernah padahal waktu udah kita hitung tuh. Waktu kita hitung di antara sebelum sholat asar supaya harapannya pas azan kita bubar. Ternyata break lanjut setelah sholat asar ya, lumayan. Tapi di situ saya banyak belajar tuh, ketemu banyak macam pelanggan. Tapi satu, mereka minta pelayanan kita lebih baik. Nah, kita cerita rencana kita seperti apa. Alhamdulillah dari yang teriak, maksudnya marah-marah di awal gitu ya. Biasa kalau ibu-ibu kan kayak gitu kan. Pelanggannya kita tuh yang konsen tuh 80% ibu-ibu. Kalau laki-lakinya mah biasanya cuek ya. Cuek. Nah, Mas Riki, Mas Rama tanya ya, pelanggan PDAM ngerti nggak tuh bayaran bulanannya? Enggak, rata-rata ibu-ibu tuh. Kalau air mata ya, ini para istri ya, para istri yang selalu konsen. Nah, itu. Nah, mereka sangat konsen masalah banyak hal lah. Kadang-kadang misalnya air ngocornya jam 11 malam, kita terus tidur kapan? Kalau harus nyuci jam 11 malam, kita kan capek dan segala macam gitu. Nah, tapi kita pendekatannya kita petakan permasalahan, kita ceritakan. Nanti permasalahannya seperti ini, kita akan melakukan ini, kapan kita akan tindak lanjutin. Nah, itulah transparansi yang pimpinan kami inginkan gitu. Nah, itu komunikasi seperti itu, alhamdulillah
terakhir kita bulan Desember survei kepuasan pelanggan itu meningkat, persepsi pelayanan PDAM di tahun tersebut. Dari berapa ke berapa berarti Om? Angkanya tuh naik sekitar, kita ada di angka 85 kalau nggak, 85%-an. Jadi hampir dipersepsikan baik sekali lah. Tapi itu ini kita pakai metode yang sama, pakai cara pengukuran yang sama. Jadi selama 3 tahun berturut-turut sengaja saya tidak berubah metode surveinya agar kita bisa analisa tuh apa yang terjadi, persepsi dari pelanggan itu. Dan didapat gitu secara signifikan kita naik di tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini juga nanti kita lakukan survei lagi, kondisinya akan lebih baik. Tapi kalau kita bisa bilang ini sebagai klaim atau memang terbukti? Selalu kan kalau kita di perusahaan nggak mungkin bisa meyakini memuaskan semua. Kita selalu bilang poin per poin, ada masalah apa nih? Kenapa tingkat bulan ini keluhan pelanggan naik misalnya? Ada kejadian apa? Kita bisa tahu tuh. Oh, ada pipa pecah di sini, pasti jumlah orang yang komplain banyak. Nah, itu kita persepsikan, kita lihat kondisinya seperti apa, penanganannya segala macam. Jadi itu yang dilihat oleh masyarakat, kita bagus lah. Nanti kita ini mau lihat ulasan-ulasan soal komentar PDAM. Pedih. Jangan. Apa tuh? Air ngocor nggak gitu? Nah, air ngocor nggak? Saya tuh, wah udah kebal deh ya yang kalau ngeliat komen-komen ngeri juga sih sebenarnya, tapi kebal lah insya Allah. Mudah-mudahan. Itu bikin depresi nggak kalau baca-baca komentar kayak gitu? Pernah di satu titik nggak mau pegang handphone. Nggak mau pegang handphone. Karena apa? Ya itu gara-gara ngelihat, aduh, tapi kejadian yang terakhir tuh yang pecah pipa tuh, yang 4 hari berhenti mati, yang kereta itu ya? Kereta itu. Jadi kalau saya ingat tuh jam 4 sore saya baru pulang dari dari gedung wanita, karena kita harus pos COVID waktu itu, baru jam 4 terus dikabari itu ada kejadian mau Idul Adha. Itu dia. Mau di Idul Adha terus kejadian bocor. Saya lapor ke Pak Wali jam 7 malam, air itu masih 10 meter tingginya. Muncrat ya? Apa istilahnya ya? Nyembur ke atas. Menyembur ke atas lah ya. Muncrat mah yang lain. Jadi kemana-mana ini ya. Muncrat aja. Muncrat lain. 10 meter. Shock. Jadi saat itu saya bilang, kita mau ngapain ini kondisinya. Saat itu kita berdiskusi lah. Ada tempat Istana Bogor yang harus kita amankan terlebih dahulu, kita jaga, kita petakan kondisinya saat itu, apa yang harus kita lakukan, koordinasi di sana kemari. Akhirnya kita putuskan kita harus lakukan penutupan mulai jam 12 malam. Impact-nya jam 10 pagi itu air mati. Nah, kita asalnya berprediksi, gampang nih Pak, cuma 3 jam Pak kita beres, alat-alat udah siap segala macam. Saya bilang, ini nggak mungkin. Ternyata benar kejadian. Jadi kalau kita lihat yang atasnya yang kecil itu yang kena patah, ternyata crack-nya sampai ke bawah. Dan kita harus kita potong si crack-nya itu. Jadi kondisinya luar biasa. 4 hari 4 malam kita mau mantau Bang. Harus tahu ya. Harus tahu, karena kalau enggak kita nggak bisa meyakinkan pelanggan saat itu. Diskusi cara penyampaian pesan ke masyarakatnya seperti apa, komunikasi ke masyarakatnya seperti apa, karena kita tahu 70.000 pelanggan ini nggak akan mungkin kita selesaikan saat itu lewat mobil tangki itu butuh berapa mobil tangki itu? Nggak akan mungkin tercapai. Nah, jadi harus mulai disusun cara komunikasi strateginya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih dalam, coba kita lihat ada profil yang sudah disiapkan sama tim Metropolitan. Ya, silakan. Jalan-jalan ke Bogor naik delman, bawa keluarga ke kebun raya. Kenal ini abang kita, Rino Indira.
Bos Tirta Pakuan yang janjikan pelayanan prima untuk pelanggan. Ya, sejak menjadi Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, ada saja inovasi yang dilakukan Rino Indira Gusniawan untuk meningkatkan pelayanannya. Berbagai terobosan dilakukan, termasuk memberikan pelayanan kekinian berbasis teknologi. Saran dan keluhan warga seolah jadi motor penggerak Rino bersama direksi lainnya untuk terus berbenah. Di era kepemimpinan Rino CS, Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor berhasil meraih Telkomsi Award 2021 sebagai kategori BUMD air minum sehat dengan inovasi teknologi informasi. Pengembangan aplikasi SIMotif alias Sistem Informasi Mobile Tirta Pakuan menjadi hal nyata yang dilakukan Rino agar pelanggan bisa dengan mudah mengakses informasi aktual seputar pelayanan yang disediakan. Lewat aplikasi SIMotif, pelanggan juga bisa melakukan pembacaan meter mandiri, pendaftaran sambungan baru, hingga menyampaikan keluhan dan pengecekan tagihan air. Ngomong-ngomong keluhan, meski terobosan terus dilakukan, tetap saja masih banyak warga yang kerap menyampaikan keluhannya tentang Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Apa saja ya? Ini dia. Tolong ya PDAM Bogor Selatan bagian wilayah Cikaret yang bener aja dong. Masa air maghrib-maghrib dimatiin, orang mau sholat, mau tarawih, wudunya gimana? Belum yang pulang kerja harus mandi, harus apa-apa lama, harus di demo nih, jangan pada diem aja. Kemarin-kemarin it's okay jam 9-an dimatiin, sekarang napa makin maju, yang bener aja loh. Aliran di daerah Menteng Asri nyalanya kacau, kayak sekarang gak nyala. Dari siang sampai jam 1 malam air belum juga nyala. Sedih banget, padahal kita warganya patuh bayar air, tapi feedbacknya ke kita nol besar. Kecewa banget, warga kita pernah ke sana untuk komplain, langsung lancar nyalanya, selang beberapa lama gitu lagi. Coba tolong Bapak Ibu PDAM ditindaklanjuti solusinya. Dimohon dengan sangat kepada PDAM yang terhormat. Hari Sabtu yang lalu, seharian air tidak mengalir di Cipinang Gading, Rangka Mekar, Bosel. Katanya ada tanggul jebol di Cipaku. Oke, nggak apa-apa, mungkin butuh seharian betulin yang jebolnya. Tapi kok sekarang setiap pagi dari pukul 4.30 kami harus mengalami hal yang sama. Air baru mengalir sekitar pukul 9.30. Emangnya setiap pagi kami tidak membutuhkan air? Masalahnya di mana sih ini? Udah mau seminggu loh begini. Masa tidak ada perbaikan? Yuk kerja yuk PDAM, libur lebaran telah usai. Itu tadi beberapa keluhan warga yang disampaikan melalui ulasan Google. Semoga Pak Dirut bisa menjawabnya satu persatu. Ya, tadi kita sudah lihat ulasan komentar netizen tentang Perumda Tirta Pakuan. Belum seberapa. Belum berapa ya? Gini, saya mewakili netizen. Itu kenapa bisa kayak gitu Pak Dirut? Yang mana tuh? Ya, yang soal air yang tidak mengalir, terus paginya kosong. Jadi gini, air itu kita kan alirkan air itu lewat pipa. Ya. Pipa itu punya keterbatasan. Ya. Dari jumlah penampang, dari tekanan, dari dari tekanan air, dari debit dan segala macam. Nah, banyak faktornya. Nah, itu mengganggu tuh kondisi-kondisi tertentu. Ya. Jadi dulu kita tuh mengejar pertumbuhan, tingkat pertumbuhan yang ini. Tapi pada saat kita berinvestasi, pipanya harus ditambah, diperbesar, karena jumlah pelanggannya tidak meningkat dan telah meningkat dan segala macam, kita lupa memperbesar pipa-pipa itu. Jadi kejadiannya misalnya di satu daerah yang dulu desain pipanya untuk misalnya ya untuk 100 rumah, tiba-tiba 100 rumah itu bertambah jadi 150. Pipanya tetap, penggantinya nggak ada tuh. Nah, itu yang problem sama kita. Nah, kenapa kita kadang-kadang bilang, "Peda ini apa sih? Kok ngegali terus?" Ya kita nambahin tuh pipa-pipa itu. Nambah pipa ya? Nambah pipa. Karena apa? Pipanya kita kurang.
Kalau air, insya Allah kita punya banyak Banyak air ya. kita. Banyak. Sebenarnya nggak kekurangan air kan? Enggak ya. Enggak kekurangan air. Tapi hari ini kami berpikir ada sistem pemipaan yang harus kita perbaiki. Makanya kita mulai nih akan melakukan beberapa langkah untuk perbaikan. Sebenarnya harusnya 3 tahun yang lalu kita udah beres nih permasalahan. Cuman ada beberapa program yang kita nggak bisa jalan waktu itu. Sekarang mulai kita cicil sedikit-sedikit program tersebut. Jadi nanti di 170.000 pelanggannya kita itu akan dibuat klaster-klaster per zona. Zona 1, zona 2 sampai zona 7. Dari subzona itu akan kita bangun lagi sub-zona yang kecil lagi. Mulai itu sampai ke titik klaster yang paling kecil, distrik meter area yang angkanya sekitar 1000-an pelanggan. Kenapa harus kayak gitu? Biar pada saat kita ngebetulin misalnya tadi di daerah mana Bogor Selatan atau di Menteng Asri, itu nggak seluruhnya kena dampak, tapi di klaster kecil itu aja yang kena masalah. Karena tadi misalnya ada bocor di sana atau karena ada pipa segala macam, kita berhentiin. Bayangkan sekarang kalau kita tutup pipa itu nggak kayak listrik. Kalau listrik tutup, matiin, beres nyambung, nyalain ini langsung nyambung, nggak ada masalah. Tapi kita nggak, butuh waktu. Kita matiin itu air pipa yang dulunya asalnya isinya air itu tersedot, masuklah angin. Nah, untuk mengeluarkan angin itu agak waktunya perlu lama, butuh waktu. Gitu. Kalau enggak, air itu tabrak sama angin itu nggak bisa masuk. Makanya kalau dilihat di jalan tuh kita lagi buka-bukain hidran air supaya ngeluarin angin, anginnya supaya kita bisa lancar tuh si pipa-pipa itu. Jadi kalau ngelihat dari satu di sana tadi yang komplain daerah Bogor Selatan. Kayak daerah Cikaret. Daerah Cikaret itu hampir 8 tahun kita stop pelanggan di sana. Nggak nambah. Karena kenapa? Pipa dan airnya nggak ada. Kalau itu khusus airnya nggak ada di Bogor Selatan itu. Jadi Bogor Selatan itu dialiri sama mata air Kota Batu, 70 liter per detik. Pelanggannya sekarang udah ngejibruk banyak banget. Ya. Jadi itu yang. Jadi salah satunya harus tambah debit airnya. Kalau yang Bogor khusus di Cikaret itu ya. Nah, tahun ini saya bangun instalasi baru di atas Kota Batu. Insya Allah ada sekitar tambahan 30 liter per detik akan kita alirkan. Mudah-mudahan nih akhir Juni ini akan kita mulai buka lagi tuh pendaftaran di sana. Itu untuk berapa pelanggan 30 liter per detik? 30 liter per detik itu sekitar 2.100 pelanggan baru. 2.100 lumayan ya. 2.100 pelanggan baru. Itu elevasi gitu ya. Itu Pengaruh. Kan kita tahu air itu mengalir berdasarkan gravitasi. Nah, elevasi itu ketinggian permukaan tanah itu berpengaruh sangat besar. Jadi kita tuh kadang-kadang gini, di Ciarang Pondok itu tingginya misalnya 400 HDPL, tapi di tempatnya Mas Rama itu sekitar misalnya Kayu Manis, misal 300, ada 100 meter. Berarti itu tekanan tuh 10 bar tuh. Kalau nggak kita perbaikin, kita manage tuh tekanan, ya bakal pecah di mana-mana gitu. Makanya kita harus manage tuh tekanan. Banyaklah teori atau yang strategi yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya bersama direksi membuat satu rule of thumb lah kalau sebetulnya, bahwa di pelanggan itu mereka harus mendapatkan pelayanan yang bagus itu seperti apa sih? Perda menyebutkan 0,5 bar kita harus melayani itu. Kita mau kejar nih 0,5 bar tuh sebagai bagian standar minimum pelayanannya kita. Jadi kita mau coba hitung 0,5 bar tuh perlu berapa diameter pipa bentuk di sana. Jadi nanti akan ada, kalau pipa ini jumlah pelanggannya cuma sekian banyak, nggak boleh lebih. Kalau lebih harus tambah pipa lagi. Kita bakal punya rule seperti itu. Mulai kita buat rule seperti itu supaya tadi akan terurai permasalahannya. Saya sering ketemu nih semua para ahli utilitas dari Singapura, dari Australia, dari kalau kita ada forum-forum di luar negeri itu, apa yang kita lakukan hampir sama dengan yang mereka lakukan. Nggak ada berbeda. Masalahnya sama. Yang kita harus hitungkan, kita harus pegang teguh disiplin kepada rule of thumb itu. Nah, kita mau nggak pada saat kita udah nambah nih, harus tambah lagi investasi pipa lagi, harus ini.
Kadang-kadang kita kan agak sulit nih kalau di budayanya di luar negeri, mungkin pada saat kita ngomongin perusahaan investasi udah banyak tuh source-nya, inilah itulah segala. Kalau kita dikit lah source-nya, bicara kepada pemerintah kota dan segala macam, itu uniknya yang kita harus petakan. Tapi insya Allah kita mulai menerobos banyak halnya. Sering berita di media hari ini, Perumda Tirta Pakuan akan mengajukan pinjaman untuk ekspansi bisnis. Ya salah satunya itu mencari ruang-ruang. Tirta Pakuan akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, memanfaatkan utilitas yang ada misalnya sama pihak swasta lain dan segala macam. Itu tujuannya untuk mempercepat infrastruktur air minum kita terlaksana dengan baik. Termasuk ini ya, di Kota Bogor pipanya ada dari zaman Belanda. Ya. Nah itu yang menjadi PR juga kan, karena rentan dengan kebocoran. Nah itu siap berapa sekarang? Kalau zaman Belanda nggak terlalu bermasalah. Banyak. Nggak banyak. Karena hampir rata-rata dia dari steel yang tebal. Jadi, lebih kuat malah ya? Lebih kuat. Jadi saya pernah dilihat ya di Malang tuh, dia potong. Ini pipa zaman Belanda, Pak. Tebalnya segini, Bos. Tebalnya segini. Segini berarti ya? Wah, segini. Jadi pipanya segini, tebal ininya segini. Diameter ya? Ini diameter. Diameter. Nah, luarnya segini. Kulitnya segini. Luar biasa. Jadi saya pikir itu. Tapi yang bermasalah itu zaman Colombo Plan. Kita dapat kan bantuan dari Colombo Plan. Akhirnya pelanggan kita naik drastis segala macam. Jalur itu kita dapat bantuan ini. Itu yang hari ini jadi permasalahan utama di kita. Karena apa? Hampir 100 km si pipa itu ada di dalam kota, hampir 1 km di dalam tanah kota Bogor itu yang umur teknisnya habis di tahun-tahun ini. Tahun ini habis harusnya? Ya, di masa-masa inilah. Kan dia kejadiannya itu tahun berapa itu ya? Saya lupa 80-an atau berapa itu, sekitar umurnya 30 tahunan terus habis gitu. Secara ekonomis juga sudah ekonomisnya. Nah, problemnya itu pipa itu 6 meteran. Jadi kalau kita yang masalah rusaknya itu karet penghubung antara pipa satu dan pipa yang dibaut di tengahnya pakai karet. Nah, karetnya yang haus. Bayangin, per 6 meter karetnya haus. Jadi kalau kita mau bongkar tuh tiap 6 meter kita ganti galian. Sebanyak 100 km. Bukan lumayan, crowded Kota Bogor. Iya, macet, acak-acak. Itu. Ini harus diperbaiki. Akhirnya kita akan replacement sama pipa baru. Banyak, kayak misalnya di daerah Bondongan udah mulai tuh, saat berapa kilometer kita ganti sama pipa baru. Diganti pipanya dibesarkan, ininya yang lama kita putus, kita nggak pakai lagi. Pipa yang lain kita lakukan. Problemnya seperti itu. Jadi saat ini untuk perbaikan pelayanan ya banyak hal yang harus kita lakukan. Kan di 2022 ini ada program yang ingin dicapai. Salah satunya adalah menggratiskan 250 pelanggan ya. Terus kemudian juga 250 pelanggan buat pelanggan baru. Jadi ada DAK yang ingin dikejar, terus kemudian itu digunakan untuk menggratiskan pembayaran 250 pelanggan. Terus kemudian ada pembangunan yang di Palasari itu penambahan kapasitas penambahan kapasitas di Palasari dan reservoir Jabar. Nah itu target itu 2022 ini sudah sejauh mana? Tadi kan saya bilang air itu nggak ada masalah. Air itu bagus lah, kita banyak air itu ya. Tapi problemnya tidak merata. Jadi Kota Bogor tuh nggak bisa cuman satu dilayani oleh satu WTP aja. Karena saat WTP itu bermasalah, selesai lah Kota Bogor. WTP itu water treatment. Water treatment itu bahasa yang sederhananya instalasi pengolahan air. Gampangnya pabrik air. Pabrik airnya gitu kan. Pabrik airnya. Nah, itu pabrik airnya itu cukup kita. Kayak di Dekeng kita punya 1.700 liter per detik. Itu cukup banget. Tapi cuman untuk daerah tertentu aja gitu. Nah, kita harus bikin beberapa spot yang kecil-kecil. Kita bikin di Palasari dan segala macamnya. Nah, untuk di Palasari, untuk wilayah Palasari dan sekitarnya karena topografi dan segala macamnya, kita dapat bantuan sebanyak 50 liter per detik dari pemerintah pusat. Jadi kita di sana akan nambah sekitar berapa? 3.500-an pelanggan di sana. 3.500 di daerah Palasari dan sekitar. Nah, khusus untuk DAK itu bantuan dari pemerintah pusat untuk warga yang nggak mampu. Jadi
Jadi semua infrastrukturnya dibiayain sama pemerintah pusat tanpa dipungut bayaran. Iuran bulanannya juga sama. Bayaran mah bayar, cuma pasangnya aja. Kali enggak ya kan? Gue juga mau pasang. Cuma pasangnya aja, cuma pasangnya aja. Hanya 250 karena Nggak bisa nambah tuh. ada program yang lain. Oh, beda-beda program. Ada program yang lain. Jadi pemerintah pusat ngelihat ada satu daerah yang misalnya ada persyaratannya, daerahnya kumuh ada segala macam. Kalau tahun 2023 ini yang angka stuntingnya tinggi kalau nggak salah. Jadi akan mungkin dianggap air itu salah satu mungkin permasalahannya di sana. Air bersih itu jadi salah satu permasalahan di sana. Maka akan dipenetrasi oleh pemerintah pusat untuk dibuatkan DAK di daerah itu. DAK itu kepanjangan dana alokasi khusus. Jadi khusus air minum. Tahun ini kan? Tiap tahun kita dapat nih selama 3 tahun. Pertama di Pasir Kuda, kemarin di Ciluwer, sekarang saya belum tahu nih 2023 belum update. Ya. Gitu. Nah, tapi ada tadi program tadi tuh, ada namanya water hibah. Water hibah itu syaratnya panjang. Apa itu? Nah, water hibah itu yang kita sebut misalnya bantuan untuk MBR. Purna persyaratan. Jadi diminta oleh pemerintah pusat itu, pemerintah daerah harus berinvestasi di PDAM atau di Perumda Tirta Pakuan gitu. Nah, syarat berinvestasinya harus ada tambahan modal dari pemerintah. Baru diganti lah investasinya itu oleh pemerintah pusat gitu. Nah, dia kalau misalnya berapa pemerintah daerah ngasihnya 15 miliar. Oke, 15 miliar untuk 5.000 sambungan. Nah, nanti diganti oleh pemerintah. Sambungan baru. Harus sambungan baru. MBR itu berapa patokannya? MBR itu R2 ya? 1000 watt listriknya maksimal 1.300 watt. Nah, di bawah 1.300 kalau nggak salah. 900, 1.300. Kalau punya, nah boleh MBR maksudnya. Tapi pakai surat miskin nggak? Nggak, cukup rekening. Rekening. Tapi rumahnya di mana? Kota Bogor bukan? Di perbatasan. Ini saya mau nanya gitu. Iya. Kalau rencana program prestis ini kan berapa tahun lagi sih? 2 atau 3 ya? Sampai 2025. 25 ya. Selama sampai 2025 ini program prestis yang ingin dipersembahkan. Apa itu? Wah, banyak lah. Semua Mimpi ya, mimpi. Legacy. Ya, betul. semua Suaranya semua pemimpin Iya. sekarang pengen punya kenang-kenangan yang dikenang Iya, betul. oleh perusahaan yang dicintainya pada saat dia meninggalkan perusahaan itu. Kan satu kepastian kita akan meninggalkan perusahaan tempat kita bekerja. Ini. Nah, hari ini yang kita ingin bawakan, ingin membawa perusahaan ini ke stage berikutnya. Perumda Tirta Pakuan ini punya sejarah panjang menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Nah, kita akan berusaha membawa naik level perusahaan ini ke step berikutnya. Nggak banyak yang udah melirik ke arah sana, kita mau salah satu melirik ke arah sana. Contohnya apa? Hari ini tuh air minum itu menjadi bisnis yang menarik oleh para pemilik bisnis besar. Nggak ada satupun perusahaan yang besar di Indonesia ini yang nggak terjun ke bisnis air minum. Salim Group masuk. Iya, situ ya. Iya. Terus Raksasa. para raksasa, Sinarmas punya, terus grupnya Yang duluan para- Mayora, para pemain batubara rata-rata dia punya instalasi Lirik pengolahan situ. air. Gitu. Karena menarik nih bisnis ini. Nah, kita ingin mewarnai itu. Karena kita punya pengalaman bagus nih. 2.600 liter per detik. Nggak banyak orang, perusahaan PDAM atau perusahaan air minum itu mengelola air 2.600. banyak itu ya. Iya, kita punya pengalaman itu. Komplit. Dari mulai mata air kita punya, pengolahan sungai kita punya, metodenya seperti apa kita punya. Jadi kita punya pengalaman itu. Kita bilang expertise-nya kita di sana. Gitu. Nah, kita akan menggandeng partner nih. Mudah-mudahan jadi tahun ini kita menggandeng partner untuk istilahnya menjajal tingkat nasional lah. Gitu. Ya. Kan belum lama ini juga sudah ada MOU ya dengan PDAM sebelah.
Perumda Tirta Kahuripan. Nah, itu kan salah satu poinnya adalah soal aset ya, pengelolaan. Terus kemudian juga ada AMD Kak, air minum dalam kemasan. Bukan, curah. Oh, curah. Ya. Ingin membuat air curah bersama gitu. Ya. Nah, itu bisa diceritakan apa tuh poin-poinnya? Jadi gini. Jadi banyak PDAM di daerah itu yang punya tetanggaan itu bermasalah untuk isu-isu sumber airnya. Banyak tuh bermasalah. Nah, saya atau Perumda Tirta Pakuan itu hampir semua sumber air minumnya itu ada di Kabupaten Bogor. Sampai di mana? Jadi mulai ngomongin apa? Tangkil, dulunya hutan, sekarang udah rame tuh pemasuk Tangkil. Udah penuh rumah-rumah penduduk. Kota Batu apalagi. Kalau dilihat ini cuman daerahnya kita aja tuh yang kosong, sekelilingnya udah penuh rumah-rumah. Terus Dekeng sama, Palasari sama, dan segala macam. Nggak mungkin kita punya pengolahan sana, warganya nggak kita layanin. Mungkin nggak mungkin. Ya. Harus pasti suatu hari mereka akan meminta pelayanan air bersih lebih baik. Nah, kalau kita layani, akan ada daerah yang bukan daerah kita. Terspesifik. Apa? Terspesifik. Ya, bukan wewenang kota. Bukan secara itu bukan wewenang. Nggak enak, makanya kita cari win-win solution. Saya jual air curah ke Kabupaten Bogor, PDAM Kota Bogor akan menyalurkannya ke rumah-rumah penduduk pelanggannya. Begitu pula ya kebaliknya, kalau ada daerah-daerah border area di daerah kita yang jauh, sumber airnya jauh, misalnya Bogor Barat, suatu hari saya punya ada, kan Bogor Barat lebih dekat ke sumber airnya punya kabupaten. Mungkin suatu hari kita akan minta nih kabupaten, saya akan beli air curah dari kabupaten untuk wilayah Bogor Barat. Itu akan mempermurah investasi kita. Yang dulu misalnya investasi harus punya sendiri-sendiri di border area, sekarang kita bisa joinan. Tinggal lihat aja, masih ada kosong nggak kapasitasnya. Kalau ada kosong, yuk kita ada berapa yang bisa kita kita salurkan ke kita. Itu akan lebih cair pada saat kita pengelola. Kalau masalah hubungannya tinggal tentuin sama duitnya aja. Itu nilainya berapa? Punya pertanyaan ini. Apa tuh? Iya. Terkait dengan kerjasama itu. Nah, wilayah-wilayah perbatasan gimana tuh? Kayak di daerah lain di Cirebon. Ini kan dekatnya ke kotanya gitu. Tapi ya selama ini belum ada RPDA yang masuk gitu. Baik dari kabupaten maupun ini kan. Nah, nggak diakuin kali. Itu problematikanya. Nah, solusinya apa? Dari situ ada nggak? Saya akan buat misalnya, atau pemerintah Kabupaten Bogor atau Perumda Kahuripan itu akan buat reservoir di sana. Kita akan jual air curahnya lewat reservoirnya mereka. Mereka akan salurkan ke masyarakatnya yang di Kabupaten Bogor, di border area gitu. Tapi kalau miliknya Kota Bogor ya kita akan layanin. Yang Cirebon akan seperti itu. Harusnya di dalam perjanjian itu, di dalam MOU itu yang nanti akan ditindaklanjuti dengan perjanjian berbicara seperti itu. Jadi tidak ada batas teritori administrasi kenegaraan ini kota, atau apa. Ini kota, gitu. Air ini bisnis, kita ngomong bisnis, tapi kita akan treatnya seperti itu. Daripada kita ribut daerah itu, rugi kan? Gitu rugi kan? Nggak dapat air bersih. Padahal air bersih adalah hak segala. Masa nanti ada sebelahnya Kota Bogor, ini kabupaten, yang sini dapat air bersih, yang ini enggak, dia maju. Nggak mungkin. Ini susah. Nah, itu salah satu terobosannya kami untuk membuat supaya ini tuh cair gitu. Nah, di beberapa daerah sampai ribut. Dijegal segala macam. Nah, kita mau memberikan contoh baru. Solusi bisnis mungkin akan mengalahkan ego kepemilikan suatu daerah gitu. Jadi bisa jadi contoh ini ya, bisa jadi rujukan. Pengennya kayak gitu. Kayak kita sebut perjanjian telur dadar gitu. Karena kalau dibilang telur dadar? Nah, kalau Bogor kan yang kuningnya itu kan kuningnya kota. kota. Yang kecil ya. Putihnya kabupaten. Kita udah maunya kita aduk. Sapi namanya benar-benar. Kita aduk jadi solusi telur dadar gitu. Itu Pak Dirut Kabupaten yang punya ide itu namanya. Kalau dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan terlebih dahulu dari perjanjian itu? Kita akan nunjuk satu konsultan. Kita mau memastikan masalah harga. Masalah harga dulu. Harga pembelian air curah itu berapa? Jangan sampai memberatkan kami karena kita harus jual lagi ke warga kita atau memberatkan pihak Kabupaten Bogor.
karena akan menjual lagi. Dicari harga yang market sesuai dengan market berapa sih yang cocok gitu. Lalu yang kedua ada 3 kan. Yang kedua itu kita akan inventaris tuh pipa-pipa yang kita bersinggungan. Jangan-jangan kita crossing airnya nggak jelas nih, yang masuk ke kabupaten, yang masuk ke kota. Nah ya kita akan coba. Ada namanya juga kita dulunya bersama terus berpisah, kan kita nggak pernah tahu di dalam itu seperti apa gitu. Dulunya kita bersama terus kita harus berpisah gitu ya. Nah, itu kita akan inventaris tuh jalur-jalur mereka, kita udah siapkan di datanya kita, mereka akan siapkan. Yang ketiga, kita akan tingkatkan SDM-nya kita dengan pembangunan training center. Jadi pusat pelatihan PDAM. Jadi di Indonesia, PAMSI, Asosiasi Perusahaan Air Minum Nasional itu memilih 4 titik untuk training center. Salah satunya Kota Bogor. Di Kota Bogor. Jadi kita akan bekerja sama. Saya sih berharap wilayah Jawa Barat akan melakukan trainingnya di Kota Bogor. Nah, kita prakteknya bisa di Kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor. Tenaga ahli bisa dari orang kabupaten, bisa dari... Karena apa? Dua-duanya udah pemain nasional. Dua-duanya punya historis sebagai perusahaan air minum terbaik. Terbaik ya. Kalau sekarang kedua ya kalau Kabupaten Bogor. Ya 11-12 lah kalau dari kota Kabupaten Bogor sekarang 11, kita 12 gitu. Enggak 11-21 enggak kejauhan ya. Lebih dekat lah ya. Oke, Om. Jadi kita lanjut aja nih, ada foto-foto nanti akan kita tampilkan. Saya minta Om untuk menyebutkan 3 kata tentang foto ini. Ya. Iya ya. Jadi ada beberapa orang dalam foto yang kita akan tampilkan. Nanti bisa disebutkan 3 kata misalnya tentang sosok atau orang ini. Kita coba lihat yang pertama nih. Ada siapa? Nah, ada Pak Wali Kota Bima Arya. Ada yang di yang di layarnya ya. Oke Om. Soal sosok Wali Kota Bogor Kang Bima Arya, menurut Om deskripsinya atau definisinya dalam 3 kata apa? Saya kenal beliau tuh udah cukup lama. Berapa tahun ya? 10 tahun mungkin ya, 11 tahun yang lalu. Waktu beliau masih umur 30-an. Masih muda. 30-an. Beliau jadi wali kota tuh pengamat. 9 kalau nggak salah. Berarti masih jadi pengamat ya? Masih enggak, sudah memilih untuk berkarir di politik. Dia Itu berapa kata, Mas? Katanya 3 kata. Ini prolog. Oh, prolognya dulu. Lu jangan dipotong dulu, Mas. Belum. Gua ngitung lagi. Jadi dari sekian lama ini bisa menyimpulkan 3 kata ini. Oke, apa itu? Pertama, sahabat. Oke. Kedua mentor. Mentor. Ketiga pimpinan saya. Pimpinan betul. Saat ini ya. Sahabat, pimpinan, dan mentor. Iya. Jangan dibalik dong. Sahabat, mentor, pimpinan. Sahabat, mentor, pimpinan. Iya. Oke, kalau sahabat tadi kan cerita dari pengalaman. Jadi gini, pertemanan. kalau setelah nggak jadi pimpinan, tapi tetap jadi mentor. Setelah nggak jadi mentor, tapi tetap jadi sahabat. Gitu. Iya. Karena pimpinan. Karena sekarang jadi pimpinan, harus baik-baik ya. Iya. Oke, kita lihat yang foto kedua, Leo. Nah, ini dia. Wakil Wali Kota Kang Dedi. Nah, coba kalau yang foto di atas itu kegiatannya apa? Yang kiri atas? Ini waktu kemarin di HIPMI. Oh, HIPMI ya. Sama berarti ya, yang Ya. 2 itu ya. Oke. Yang bawah ini kayaknya Ini kalau indah banget ya fotonya ya. Lagi Enggak. Sebenarnya kita sholatnya beda-beda nih. Hah? Bukan lagi ini. Bukan sholat. Ya nggak mungkin lah, saya kan jauh banget tuh. Kalau berdua kan harusnya sampingan, Bos. Tapi kan jadi imam mungkin, Pak Wakil ya. Kalau imam kan kalau berdua harus sampingan dong. Oh iya, deketan. Dulu nggak ini. Iya, bener. Deketan. Kita lagi sholat asar apa lupa saya. Bukan sholat. Editan. Ya mungkin itu kan. Oke. Pakai prolog kali. Pakai prolog. Ini relatif lebih dekat nih. Lebih dekat. Waktunya saya kenalan sama beliau ya baru 3 tahunan ya. Nggak banyak saya tapi saya bisa menyimpulkan beliau tuh orangnya asik. Pertama asik. 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 Oke. Terus beliau tuh tegas. Tegas. Ya. Oh, karena dulu di KPK ya. Iya, Bos. Iya. Terus yang ketiga? Ya sahabat.
Sahabat juga. Iya. Sahabat, garis miring pimpinan juga deh. Jadi 4 dong, Mas. Ya betul kan pimpinan saya. Taruh Iya. saya dimarahin. Tapi kalau lihat dari yang foto yang sholat itu menarik ya Mas ya. Ada gambaran-gambaran apa gitu Mas untuk 2024 atau apa? Gitu? Ada nggak? Enggak, itu sholat beneran. Bukan di setting Mas. Bukan gimmick, Pak. Bukan gimmick ya, bukan gimmick ya. Itu sholat Mana beneran. itu asik. Berarti yang ono nggak asik. Nah, gimana tuh? Nah, itu mah cuma netizen aja yang bisa didengar ya. Sekolah biasa aja, lulus juga lama, 6 tahun. Padahal dari SMA tuh jualan kardus pernah, jualan parcel pernah, segala macam pernah. Dikasih motor Mega Pro. Ini Honda yang tadi Mega kita Pro. Honda Mega Pro.